Dalam video kali ini, mari kita sama-sama cari tahu tentang seashell, alias kerang laut. Seashells adalah cangkang luar yang keras yang biasanya dibuat oleh moluska yang hidup di laut. Cangkang ini adalah bagian dari tubuh hewan tersebut yang ikut tumbuh besar bersama penghuninya. Ketika penghuninya mati, bangkainya akan membusuk atau dimakan oleh organisme lain. Setelah itu, cangkang tersebut akan mengendap di dasar laut atau terbawa arus dan terdampar di pantai. Seashells bisa bertahan lama karena biasanya terbuat dari kalsium karbonat. Cangkang moluska ini seperti eksoskeleton bagi serangga. Tapi struktur cangkang ini tidak seperti struktur hewan pada umumnya. Mereka tidak terdiri dari sel. Cangkang ini dibuat oleh jaringan mantel yang mensekresikan protein dan mineral secara ekstraseluler. Kita harus berandai menjadi kulit untuk memahami ini dengan mudah. Ibaratkan protein itu adalah rangka besi, dan kamu tuangkan mineral yang seperti beton di atasnya, sedikit demi sedikit. Sehingga cangkang ini juga mengalami pertumbuhan seiring moluska tumbuh. Karena cangkang moluska harus mengakomodasi pertumbuhan tubuh moluska. Pola pertumbuhan ini menghasilkan 3 lapisan cangkang yang berbeda. Periosteum, lapisan prismatik, dan lapisan mutiara pada bagian dalam, atau nacre. Pada beberapa spesies, bagian terluar seringkali berbentuk seperti duri-duri panjang atau tekstur kasar dan tajam. Bagaimana bentuk-bentuk cangkang menakjubkan ini bisa terjadi masih menjadi bahan penelitian. Tapi dugaan utama adalah mereka mengembangkannya sebagai perlindungan terhadap predator. Dan bagian dalam atau nacre yang halus dan licin ini wajib, karena mereka bertubuh lunak sehingga sangat mudah merasakan iritasi. Pengamatan bagian dalam yang licin ini menginspirasi manusia untuk mempekerjakan kerang mutiara untuk menghasilkan mutiara yang berasal dari proses yang sama. Untuk kamu yang belum tahu, mutiara itu berasal dari tiram mutiara seperti Pinctada maxima. Dan prosesnya cukup unik. Para peternak tiram akan meletakkan objek asing ke dalam tubuh tiram. Objek tersebut dinamakan iritan dan biasanya berbentuk bulat. Iritan berfungsi sesuai namanya, membuat iritasi kepada si tiram. Karena merasa ada benda asing yang aneh, tiram kemudian melapisi iritan tersebut dengan nacre, sehingga permukaannya menjadi halus dan licin. Dan ya, nggak semua mutiara berbentuk bulat. Tiram bisa melapisi iritan berbentuk apapun dengan nacre. Jadi, mutiara dengan bentuk yang beraneka ragam bisa dihasilkan. Ingat tiram, ingat mutiara, perhiasan berharga yang memikat hati para wanita. Tapi jauh sebelum tiram mutiara dipekerjakan, seashell sudah menjadi barang berharga yang pernah dijadikan alat tukar, dan bahkan pernah juga menjadi uang komoditas yang digunakan secara umum di banyak tempat di seluruh dunia. Alat tukar kerang ini biasanya terdiri dari cangkang kerang laut utuh atau sebagian, atau dirangkai menjadi manik-manik atau dalam bentuk lain. Cangkang yang paling banyak digunakan sebagai mata uang adalah cangkang Cypraea moneta atau money cowrie. Itu loh, kubuk yang suka kamu pakai buat main congklak. Oke, sebelumnya saya minta maaf sebesar-besarnya karena telah berburuk sangka kepada teman-teman yang menulis komentar dan bertanya, dari mana asal cangkang kelomang? Saya tidak langsung jawab karena saya pikir teman-teman sedang bercanda atau sarkas. Karena saya merasa itu adalah pengetahuan umum. Dan meskipun dalam video kelomang juga ada bagian yang menjelaskan dari mana kelomang mendapatkan cangkangnya, mungkin memang tidak semua orang tahu dari mana asal cangkang kelomang. Dan penjelasan di video mungkin terlalu cepat dan sedikit, sehingga tidak meresap. Semoga dalam video ini teman-teman bisa mendapatkan kejelasan.